Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustadz Rojak akan selalu berpesan mengingatkan untuk diri Ustadz Rojak sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian bahwasanya kita harus selalu melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, jangan lupa itu selalu harus kita lakukan. Ya, kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6, pada hari ini kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu tentang iman kepada hari akhir serta qada dan qadar. Yang pertama kita akan membahas mengenal hari akhir. Nah, pengertian hari akhir. Allah bersifat baqa, yang artinya baqa itu adalah kekal. Allah juga bersifat qidam, yang mana artinya qidam adalah terdahulu atau tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, dari dua sifat Allah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang mempunyai keabadian. Hanya Allah zat yang akan tetap utuh dan tidak akan hancur meskipun semua yang ada di alam ini hancur. Tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang ada di alam ini yang akan kekal dan tidak akan rusak. Semuanya pasti akan rusak dan hancur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang hidup pasti akan mengalami mati. Tidak ada satupun yang dapat menghindari kematian. Kematian manusia adalah awal dari hari akhir kehidupannya di dunia. Artinya apa? Manusia yang sudah mati, semua aktivitas dan kegiatannya di dunia sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia itu untuk mengulangi dan memperbaiki semua amalnya. Hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia dinamakan dengan hari akhir. Nah, jadi hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Nah, dunia dan alam semesta ini juga nantinya akan mengalami kehancuran. Jika malaikat Israfil telah meniup sangkakala, maka yang ada di dunia dan alam ini akan hancur. Bumi, langit, dan seluruh isinya akan hancur dan musnah. Tidak ada satupun yang tersisa di alam ini kecuali Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang tersisa di dalam ini kecuali Allah yang Maha Kuasa. Hari kehancuran seluruh alam dan isinya juga dinamakan hari akhir, ya. Hari akhir adalah hari kehancuran seluruh alam dan isinya. Kematian manusia dan kehancuran seluruh alam bukan akhir dari segala-galanya. Kematian dan kehancuran dunia merupakan pintu gerbang menuju kehidupan selanjutnya. Kehidupan sudah mati atau sesudah kehancuran kehidupan dunia dinamakan dengan hari akhir. Jadi yang dinamakan dengan hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia atau hari kehancuran dunia dan kehidupan sesudah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, itulah pengertian tentang hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Ya. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus percaya akan adanya hari akhir. Meskipun kita tidak tahu kapan kehidupan kita dan kehidupan di dunia akan berakhir, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Rukun iman yang kelima.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakhbirni anil iman." Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini artinya, terangkanlah kepadaku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Urusan kematian dan kehancuran dunia tidak ada yang tahu, hanya Allah satu-satunya zat yang tahu akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kita juga harus percaya adanya kehidupan setelah kita mati dan setelah datangnya hari kiamat tersebut. Hari kiamat. Jika kita melihat atau mendengar ada orang yang meninggal dunia, maka sesungguhnya kematian itu merupakan kiamat. Juga hancurnya alam semesta beserta isinya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala dinamakan hari kiamat. Pada hari itu sudah tidak ada lagi kehidupan. Semuanya akan mati dan rusak. Jadi pengertian hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa dan juga hari kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, itulah pengertian hari kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro yang artinya sugro kecil dan kiamat kubro. Kubro itu artinya adalah besar. Jadi ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hari berakhirnya kehidupan manusia atau yang ditandai dengan kematian manusia atau kematian seluruh makhluk yang bernyawa. Nah, itu kiamat sugro atau kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Pada saat kiamat kubro tidak ada lagi kehidupan di alam semesta. Semuanya mati, hancur, dan rusak. Manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung akan berhamburan dan bumi ini akan diguncang dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Artinya, hari kiamat
apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kehidupan setelah hari kiamat. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, seluruh alam semesta beserta isinya hancur. Namun itu bukan tipuan yang terakhir, karena malaikat Israfil masih akan meniup sangkakala yang kedua kalinya. Tiupan sangkakala yang kedua ini untuk membangkitkan kembali manusia yang sudah mati untuk menjalani kehidupan sesudahnya. Nah, kehidupan yang akan dilalui manusia setelah dibangkitkan lagi dari kematiannya adalah yang pertama, kehidupan di alam barzah. Kehidupan alam barzah itu adalah alam kubur. Di alam kubur atau alam barzah, manusia akan menghadapi pertanyaan dari dua malaikat Allah, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Kedua malaikat itu bertanya tentang amal seseorang selama ia hidup di dunia. Jika manusia itu mempunyai amal yang baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur dengan dilapangkan kuburnya. Tetapi sebaliknya, jika manusia itu amalnya jelek, maka akan mendapat azab kubur sesuai dengan dosa-dosanya ketika di dunia. Nikmat kubur dan siksa kubur akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, kehidupan di alam mahsyar. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, semua manusia yang telah meninggal bangun dari kuburnya dan siap menghadapi Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 51 sampai 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Artinya, lalu ditiuplah sangka kalah. Maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Sesudah kebangkitan ini, manusia digiring ke tanah mahsyar. Ya, apa itu tanah mahsyar? Tempat berkumpul. Nah, di sana semua makhluk akan menunggu putusan hukum. Ketika itu keadaan mereka bermacam-macam berdasarkan keadaan mereka di dunia. Amalan mereka tidak bisa disembunyikan dari siapa saja. Mereka mencari orang yang dapat memberi syafaat untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menyuruh mereka mendatangi Nabi Nuh. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad, beliau memberikan syafaatnya kepada orang-orang tersebut. Yang ketiga, kehidupan dihisab atau perhitungan amal, alam hisab. Sebelum Allah menghitung amal-amal manusia, terlebih dulu manusia disodori kitab-kitab catatan dari malaikat. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap orang bisa membaca dan berdiri memperhatikan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa yang kitabnya atau catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan, maka dia termasuk orang yang beruntung serta dimudahkan. Tetapi jika kitabnya
atau catatan amalnya diberikan dengan tangan kiri dan dari belakang punggungnya, maka ia akan binasa dan hisabnya akan dipersulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang artinya, maka adapun yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Setelah mereka menerima kitab atau catatan amalnya, Allah menghitung semua amal makhluk yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ketika Allah menghitung amal-amal manusia, mereka akan melihat amalnya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkarinya, karena bumi tempat tinggalnya dan anggota tubuh masing-masing yang akan berbicara menjadi saksi. Kehidupan di mizan. Mizan adalah alat untuk mengukur. Tapi yang dimaksud mizan di sini adalah timbangan yang nyata untuk menimbang amal manusia sudah dihisab. Di mizan ini terlihat keadilan Allah dan tidak ada seorang pun yang dizolimi. Allah menunjukkan ukuran beratnya setiap amal yang diperbuatnya agar balasannya setimpal dengan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzi khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun." Yang artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Quran surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka ia akan mendapat kehidupan yang memuaskan. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka ia akan mendapatkan kerugian dan akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Yang artinya, maka adapun yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Yang kelima adalah kehidupan di Sirat. Ya. Sirat adalah jalan. Yang dimaksud Sirat di sini adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam sebagai satu-satunya jalan menuju surga Allah. Melewati Sirat berlaku bagi seluruh manusia. Manusia tidak mungkin masuk surga kecuali setelah berhasil melewati jembatan ini. Di bawah Sirat terbentang api neraka yang sangat panas dan menakutkan. Kemampuan manusia dalam menyeberang Sirat tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Barang siapa diberi nikmat oleh Allah, ia akan mudah menyeberangi Sirat tersebut. Barang siapa yang istiqamah di atas agama Allah, maka ia akan mampu untuk menyeberanginya. Tapi barang siapa yang menyimpang dari agama Allah, maka ia tidak akan tahan di atas Sirat yang licin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiyah." Yang artinya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran surat Maryam ayat 72. Yang keenam adalah kehidupan di surga dan neraka. Kehidupan terakhir yang dijalani manusia sudah mati adalah kehidupan di surga atau di neraka. Allah sudah menjanjikan surga hanya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah." Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Sebaliknya, orang-orang yang selama hidupnya ingkar kepada Allah, berbuat maksiat dan tidak pernah menjalankan perintah Allah, maka Allah akan menempatkan mereka di dalam neraka jahanam dan akan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Yang artinya sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Nama-nama hari akhir. Dalam Al-Quran banyak sekali disebut nama-nama hari akhir. Di antaranya adalah yang pertama adalah Yaumuddin. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Hari akhir disebut dengan Yaumuddin. Kenapa? Karena pada hari itu masing-masing manusia akan menerima pembalasan dari amalannya yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maliki yaumiddin." Artinya pemilik hari pembalasan. Quran surah Al-Fatihah ayat 4. Yang kedua, nama hari akhir Al-Akhirah. Al-Akhirah artinya kehidupan akhirat. Hari akhir dinamakan dengan Al-Akhirah karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan sesudah dunia berakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Ini artinya dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Nama hari akhir yang ketiga adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah artinya hari berdiri tegak. Hari akhir disebut dengan Yaumul Qiyamah. Kenapa? Karena pada hari itu seluruh keputusan dan hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Yang artinya kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 16. Yang keempat, as-sa'ah. Ya. As-sa'ah artinya waktu yang ditentukan. Hari akhir disebut dengan as-sa'ah. Kenapa? Karena pada hari akhir itu merupakan waktu yang benar-benar telah ditentukan waktunya oleh Allah.
Pada waktu itu semua manusia tidak ada yang bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun." Artinya, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruklah apa yang mereka pikul itu. Quran Surat Al-An'am ayat 31. Yang kelima namanya adalah Al-Mi'ad. Al-Mi'ad artinya tempat kembali. Hari akhir disebut dengan Al-Mi'ad karena setiap manusia yang hidup itu pasti akan kembali. Tempat kembali manusia adalah hari akhir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin." Ya, artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Perilaku iman kepada hari akhir. Perilaku kita selama hidup di dunia harus benar dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, karena semua perilaku kita baik yang benar maupun yang salah selama di dunia pasti akan mendapat balasan dari Allah di hari akhir nanti. Maka sebagai umat Islam yang beriman kepada hari akhir, kita harus benar-benar mempersiapkan bekal yang cukup untuk menuju hari akhir tersebut agar tidak ada penyesalan di hari akhir nanti. Di antara perilaku-perilaku yang harus kita lakukan sebagai bekal untuk hari akhir nanti adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu dengan mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama, tidak menyakiti hatinya, tidak membentak, bersikap sopan dan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan mereka berdua. Yang ketiga adalah selalu berbuat baik kepada sesama manusia dengan saling menolong dalam takwa dan kebaikan, mendamaikan orang yang berselisih, tidak saling bertengkar dan menghina, tidak berprasangka buruk, tidak mengganggu tetangga, menjenguk orang yang sakit, bertakziah jika ada orang yang meninggal, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Itulah perilaku iman kepada hari akhir. Yang tujuh adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Mengimani dan mempercayai akan datangnya hari akhir serta adanya kehidupan sesudah kematian akan membawa banyaknya hikmah. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, memperkuat keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, memacu semangat untuk terus disiplin dan bertanggung jawab dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, hikmahnya adalah mendorong untuk selalu beramal soleh dan menghilangkan sifat buruk seperti takabur, serakah, pemalas, dan kikir. Selanjutnya adalah lebih berhati-hati dalam perilaku agar tidak terjebak dalam dosa yang dapat memasukkan ke dalam neraka di hari akhir nanti. Yang kelima adalah menyadarkan bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan sementara dan tidak kekal yang suatu saat pasti akan berakhir. Nah, demikianlah penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. Baik anak-anak sekalian, tugas kalian adalah mengerjakan latihan
uji diri 1 yang terdapat pada halaman 43 kalian, dan kirimkan melalui WhatsApp berupa foto. Baik anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.